Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Dua. Siapa aja ya? Oh, empatnya. 4, Darren, Benito, Selin, sama Joel ya. Oke, ya. Anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss pengen juga dulu supaya kalian konsentrasi. Mari kita tes breathing sebentar ya. Kalau Miss bilang kotak, pegang kepala kamu. Kalau Miss bilang batik, pegang baju kamu. Kalau batuk, oke? Siap? Berdiri semuanya. Batik, botak, batik, botak, batik, botak. Good. Konsentrasi. Silakan duduk semuanya. Ya, hari ini anak-anak kita akan belajar bab 2 tentang SBDP. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang minggu sebelumnya tentang warna, di bab 2 ini kita akan belajar tentang apa? Yuk sama-sama. Membuat karya cetak. Apa tujuan pembelajaran membuat karya cetak ini adalah pertama, yuk baca sama-sama. Dengan membaca teks macam-macam bentuk, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk geometris dan organik dengan benar. Dengan melakukan kegiatan berkreasi, peserta didik diharapkan dapat membuat karya cetak menggunakan elemen rupa. Apa itu elemen rupa? Ada garis, bentuk, dan warna dengan percaya diri. Sekali lagi, Miss Desto bawa kan gambar berikut. Di sini ada gambar apa aja, nak? Ayo perhatikan. Apa ini gambar apa? Pohon apa? Pohon kelapa. Oh, ini kardus. Kalau pohon kelapa dan ini adalah kardus. Kalau ada daun. Jadi ada pohon kelapa dan kardus. Nah, ini adalah terdiri dari macam-macam. Mari kita melihat berikutnya ya. Tuliskan 3 bentuk geometris. Kasih. Tuliskan 3 bentuk organik. Geometris. Ayo, ada yang tahu geometris? Mesti belum. Seperti nanti dia ada segitiga dan sebagainya. Ya. Sebelum tadi dulu ya. Bentuk di sekitar itu ada bentuk merupakan gabungan beberapa garis. Ada benda, hewan, tumbuhan, dan manusia. Kamu tadi udah lihat gambar apa? Bukan, gambar apa tadi yang ditampilkan? Pohon kelapa dan kardus. Kalau pohon kelapa itu masuk di benda atau di hewan atau di tumbuhan? Tumbuhan, karena dia benda hidup. Kalau yang masuk, kalau kardus itu masuk di mana? Benda. Pintar ya. Nah, sebelum kita masuk, Miss pengen lihat dulu di kelas ini adakah yang namanya bentuk apa? Kalau ini termasuk bukan? Masuk di mana ini? Benda. Masuk ke persegi panjang ya. Betul sekali. Ini adalah bentuk geometris dan organik. Kalau bentuk geometris itu seperti pada pembelajaran matematik ada Garis. Persegi panjang, ada persegi, dan ada itu yang berasal dari tumbuhan. Kenapa tadi di awal Miss kasih ada gambar pohon kelapa dan dus. Nah, pohon kelapa itu masuk di organik atau geometris? Organik ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ya. Wow. Ya. Yuk, bentuk organik adalah bentuk yang ada di alam. Misalnya
dedaunan, hewan dan manusia. Nanti di pertemuan ada hewan dan manusia. Jadi organik itu adalah bentuk yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan manusia. Apa tadi bentuk organik berasal dari apa? Dan manusia. Kalau geometris lebih ke apa? Benda. Betul sekali, pintar. Yuk, bentuk geometris adalah, ayo sama-sama 3, 2 ya. Bentuk geometris adalah bentuk dasar, misalnya persegi, lingkaran, segitiga, persegi panjang, oval, jajar, genjang, dan lainnya. Nah, oke. Apa bentuk geometris adalah bentuk dasar, misalnya persegi. Nah, coba lihat di sekitar kamu, ada nggak persegi di sini? Ada. Apa? Sebutin. Jendela atas. Ya, apa lagi? Lingkaran. Jam. Papan tulis. Ingat. Bentuk-bentuk geometris itu ini. Kalau persegi seperti ini. Bisa? Perhatikan, ini adalah persegi panjang. Kalau ini lingkaran. Ini segitiga. Yang segitiga tadi yang ini. Nah, trapesium ini bentuknya. Kalau jajar-jajar seperti ini. Tadi orang pernah makan ketupat. Nah, itu kalau kamu belah, itu bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian organik tadi apa? Berasal dari apa aja? Tumbuhan, hewan, manusia. Kalau ini bentuk geometris adalah apa? Persegi, apa? Good. Berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang udah jawab. Kalau bentuk organik apa? Ya. Kemudian garis apa yang digunakan untuk membentuk persegi? Garis apa? Lurus. Persegi itu. Garis lurus. Pintar. Garis apa yang digunakan untuk membuat garis lengkung? Ya, ingat-ingat pembelajaran kelas 1. Ya, tentang ini kita akan membuat karya seni cetak. Seni cetak itu merupakan cabang seni rupa. Seni cetak adalah proses pembuatan karya yang dicetak. Nanti kita ambil daun, kita akan cetak di atas buku gambarmu. Dan nanti ada beberapa teknik yang akan kita pelajari. Kemudian karya seni cetak termasuk karya seni 2 dimensi ya. Ini kan ketika kamu gambar persegi, gambar lingkaran, itu masuk ke 2 dimensi. Media kertas, ada teknik cetak stensil, teknik cetak kolase, dan teknik cetak tinggi. Teknik cetak stensil ini adalah teknik yang menggunakan cetakan pola. Nanti di prakteknya kalian tahu bahwa pohon sayur kayak nanti dipotong ujungnya, baru kita kasih warna, baru kita cetak di atas. Kayak dok, pelepah pisang ini kan pelepah pisang dipotong, baru kita kasih warna, kita cetak di atas kertas. Ada teknik stensil. Kemudian, ini dapatkan aja. Teknik kolase. Nah, kolase udah tahu ya? Yaitu dibuat dengan cara menggabungkan beberapa bahan menjadi sebuah kolase. Misalnya bahan kardus, kain, benang, atau kertas disusun sebuah gambar kolase. Ya, disebut ini metrik. Ya, yang pernah kita lakukan. Kemudian teknik cetak tinggi. Nah, ini yang kalau cetak tinggi ini pernah lihat cetakan puding. Nah, di dalamnya itu kan ada bentuknya ya. Puding kan ada yang silikon, itu tahu. Puding itu jadi cantik. Itulah namanya teknik cetak tinggi. Cetakan memiliki bagian yang menonjol lebih tinggi. Cetak lebih tinggi menggunakan bahan yang tebal seperti styrofoam, busa tebal, atau karet lino. Cetakan dibuat mengukir pola di atas bahan. Dapat dibuat dari bahan sekitar seperti ranting, kardus, stik, dan dedaunan. Jadi cetak ini adalah, nih, tadi kita judulnya apa anak-anak? Kamu akan bisa mencetak sesuatu dengan bagus dan percaya diri, nggak malu. Ya, pada pembelajaran bab 2 ini nanti kamu bisa mencetak
sehingga bentuknya jadi bagus. Kamu bisa percaya diri, ya, tidak malu-malu lagi. Aku bisa mencetak, seperti itu. Ya, demikian anak-anak pada hari ini dan minggu depan.